Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igustia Yumadidan Pratiwi, NIM 2019-2140132. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, serta pengaruhnya terhadap perekonomian. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian serta usaha yang berkembang di Indonesia. Pengertian dari kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik dan yang diinginkan. Caranya adalah dengan mengatur dan memperbaharui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal erat kaitannya dengan ekonomi makro. Alasannya, karena kebijakan fiskal mengatur perekonomian suatu negara dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Tujuan dari kebijakan fiskal, yang pertama mencapai kestabilan perekonomian nasional, yang kedua memacu pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mendorong laju inflasi, yang keempat membuka kesempatan kerja yang luas, yang kelima mewujudkan keadilan sosial, yang keenam sebagai wujud pemerataan serta pendistribusian pendapatan, yang ketujuh mengurangi pengangguran. Komponen penyusun dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak atau pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pajak juga merupakan sumber pembangunan dan bersifat memaksa serta tercantum dalam konstitusi. Yang kedua ada pengeluaran negara atau APBN. APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, serta biaya operasional negara. Lalu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar dalam analisis ekonomi makro memiliki pengaruh penting terhadap output perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga. Uang yang beredar terlalu tinggi tanpa kegiatan produksi yang seimbang ditandai dengan naiknya harga-harga barang dalam perekonomian. Kebijakan moneter disepakati oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai mata uang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan suku bunga dan mengatur jumlah uang yang beredar di antara masyarakat. Kebijakan moneter juga diambil oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi pengeluaran perekonomian. Tujuan dari kebijakan moneter yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Dan yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Lalu komponen penyusun dari kebijakan moneter. Yang pertama ada tingkat suku bunga. Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga dengan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, Bank Sentral akan segera melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut. Yang kedua ada uang beredar. Kebijakan moneter yang menggunakan monetary agregat atau uang beredar sebagai sasaran menengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang stabil. Apabila terjadi gejolak dalam besaran moneter, yaitu melebihi atau kurang dari jumlah yang ditetapkan, Bank Sentral akan melakukan kontraksi atau ekspansi moneter. Sedemikian rupa sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang ditetapkan. Yang pertama, pengaruh kebijakan fiskal berkaitan dengan pajak terhadap perekonomian. Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian di suatu negara. Tarif pajak yang tinggi menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak sebaliknya. Investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar. Jadi jelas, setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi makro dan aspek sosial lainnya. Kedua, pengaruh kebijakan moneter berkaitan dengan suku bunga terhadap perekonomian. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral akan direspon oleh pelaku pasar dan para penanam modal untuk meningkatkan produksi serta menanamkan investasinya.
Seiring dengan itu, akan berdampak juga pada jumlah produksi yang meningkat serta tenaga kerja yang juga semakin bertambah. Akibatnya, ekspor bertambah dan jumlah pengangguran menurun, sehingga devisa yang masuk ke negara tersebut semakin menguatkan dolar terhadap mata uang lainnya. Dan pada akhirnya, seluruh komponen tersebut akan berdampak terhadap perekonomian suatu negara. Jadi, kesimpulannya adalah kebijakan fiskal diterapkan untuk mengatur ekonomi secara makro, sedangkan kebijakan moneter yang merupakan partner dari kebijakan fiskal diterapkan untuk mengendalikan stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu, secara parsial, penerimaan pajak dan tingkat suku bunga sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.